GPS HP diaktifkan, pinjol bisa melacak kita melalui GPS itu, teman-teman semuanya. Benarkah hal ini bisa dilakukan atau seperti apa sih konsepnya, Bang? Gitu loh. Ini kan banyak teman-teman yang bertanya ya tentang hal itu ya. Tadi saya dapatkan dari salah satu subscriber juga yang mana dia agak kebingungan dalam situasi itu, tiba-tiba lokasi itu langsung aktif aja, Bang. Ya kan, langsung aktif aja, Bang, secara tiba-tiba. Saya pun juga nggak tahu, Bang, apakah saya bisa dilacak, ini segala macam. Pasti konsepnya arahnya ke sana, teman-teman. Ini agak hujan ya, nanti kalau berisik itu harap maklumin aja. Jadi sebenarnya, teman-teman, apa untungnya sih pelacakan-pelacakan dengan GPS itu? Apa untungnya, teman-teman? Pernah nggak Anda berpikir secara normal aja gitu loh, secara normal gitu ya, secara normal, apa untungnya sih mereka melacak saya melalui GPS ini? Apa untungnya sih mereka pengen lacak-lacak lokasi saya dan segala macam, ya? Oh, untuk menemukan saya, oh, untuk mendatangkan saya, untuk mengambil tagihan. Sebodoh itukah pinjol? Sebodoh itukah debt collector pinjol? Rasa saya nggak sebodoh itu, teman-teman. Ya, ngapain harus ke GPS HP untuk melacak lokasi? Ah, bukankah sejak awal kita sudah memberikan data secara valid? Di dalam data itu, ya, ada alamat, ada RT, ada RW, ada kabupaten, ada provinsi. Terus sekarang dia malah memilih jalur untuk melakukan pelacakan melalui GPS. Ngapain? Ah, emangnya kalau kita berada di tempat tongkrongan, mereka mau datangin langsung ke tempat tongkrongan? Emang kalau kita berada di luar rumah, mereka mau datangin kita di luar rumah? Sementara mereka ada aturan, dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Pernah teman-teman melogikakan hal ini? Jangan hanya semata ketakutan yang ada, habis itu teman-teman terlalu mendramatiskannya, terlalu mencampur adukannya, selain pinjol kata teman-teman semuanya menjalin kerjasama dengan BPJS, habis itu melacak melalui GPS untuk menemukan diri Anda. Jangan hanya semata gara-gara ketakutan yang tidak terlalu penting ini, teman-teman. Itu malah berefek panjang buat ke depan. Kenapa efek panjang buat ke depan? Anda ini perlu memperbaiki hidup loh. Perlu memperbaiki hidup. Anda perlu melangkah maju buat ke depan. Anda perlu untuk mengumpulkan uang. Kalau perkara ini tidak tuntas dalam dirimu, kapan waktunya Anda itu bisa membenahi diri? Hah? Nggak ada yang namanya pelacakan-pelacakan lokasi melalui GPS. Ya, nggak ada namanya dia mengakses-akses melalui GPS. Benar ada aturan sejak awal kamera, mikrofon, lokasi. Tujuannya adalah untuk melihat lokasi kamu pengajuan itu ada di mana. Apakah masih sesuai gitu loh. Jadi nggak ada tujuannya itu untuk melacakmu melalui GPS dan segala macam itu nggak ada, teman-teman. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, stoplah pemikiran-pemikiran tentang Anda merasa diawasi, Anda merasa dilacak, segala macam. Saya kan sudah sampaikan sama Anda. Kemarin saya juga update video tentang hapus satu aplikasi aja di dalam handphonemu. Ketika kamu pengen memblokir panggilan tidak dikenal, tidak perlu kamu mendownload aplikasi seperti Get Kontak, ya. Get Kontak itu sudah saya sampaikan buat teman-teman, itu malah memperluas informasi tentang dirimu. Itu yang terjadi. Ya, kalau teman-teman membiarkan aplikasi itu aktif dan orang banyak menandai Anda dengan inisial lain, itu akan membuka lagi informasi tentang dirimu yang lebih luas. Bahkan kamu tempat kerjamu yang baru aja, itu bisa diketahui dari tanda yang telah diberikan oleh orang-orang. Jadi kalau teman-teman berharap atau mengasumsikan Anda dilacak melalui GPS, melalui email handphone, itu nggak ada. Dan teman-teman juga boleh membuktikannya. Ini cara membuktikannya gampang, teman-teman. Caranya, Anda cabut nomor Anda yang sekarang, rinsek HP Anda ke setelan pabrik, habis itu masuk dengan nomor baru. Masuk dengan nomor baru, Anda biarkan handphone Anda itu standby aktif, kuotanya ada selama 1 minggu. Ya, selama 1 minggu itu kalian pantau terus. Ada nggak panggilan telepon dari pinjol? Boleh. Kalau kita memang ketakut bahwa nomor kita akan diupdate, nomor kita akan disadap, atau lokasi kita akan dilacak, atau kitanya akan dilacak melalui email ataupun GPS tadi.
Kita bisa cek teman-teman semuanya. Jadi daripada kita berasumsi yang tidak-tidak, daripada kita memikirkan satu hal yang tidak-tidak, yang aneh-aneh, malah menimbulkan kekacauan dalam pemikiran kita, bagusan seperti itu. Ya, teman-teman buktikan. Apalagi penyadapan melalui IMEI kan. Kalau memang IMEI handphonenya itu, berarti kan nomornya sudah ada itu di dalam sistem handphone kita, di dalam mesin handphone itu, kode seri dan segala macamnya. Ya sudah gitu loh. Ketika kita ganti nomor, hapus WhatsApp dan segala macam, kita ganti nomor baru, ya mereka tetap akan tahu kalau memang itu benar disadap. Ya, jadi stop lah teman-teman memikir hal-hal yang tidak-tidak. Stop teman-teman membayangkan hal-hal yang aneh-aneh, malah menimbulkan kontra yang berlebihan dalam diri Anda. Malah menimbulkan kepanikan yang berlebihan dalam diri Anda. Tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Ngapain lagi mereka melacak lokasi kita? Ngapain lagi mereka cek-cek melalui GPS dan segala macam? Sementara di dalam KTP kita itu sudah ada alamat, RT, RW, semuanya sudah ada. Ya. Terus kenapa Bang si pinjolnya menyampaikan dia bisa melakukan investigasi, dia bisa melakukan pelacakan terhadap diri kita? Karena ketidakmampuan mereka dalam menjangkau kita sampai ke daerah, sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Sehingga mereka menyampaikan hal seperti itu. Menyadap melalui GPS, habis itu menyadap melalui IMEI handphone, menyadap melalui sistem handphone, menyadap melalui, pokoknya macam-macam yang mereka sampaikan. Ini teman-teman, kalau kita pakai logika, ini menandakan mereka tidak mampu menjangkau kita sampai ke alamat KTP kita. Makanya mereka mengelabui kita melalui telepon tadi. Ya, ini akan berkaitan dengan yang saya sampaikan di awal. Saya selalu sampaikan di setiap video seperti ini, teman-teman. Telepon, WhatsApp, email menjadi sumber kekuatan mereka. Nah, melalui WhatsApp inilah mereka mengelabui kita. Dengan dalih, ya, mereka bisa mengakses GPS kita dan melacak lokasi kita. Ini pasti dikirimin melalui WhatsApp. Ya, email juga seperti itu gitu loh. Telepon juga seperti itu. Kalau tiga hal ini tidak ada pada diri kita, kemana pengancaman itu mau mereka lontarkan? Coba teman-teman analisa lagi. Kemana pengancaman ini mau mereka lontarkan? Bahkan kalaupun mereka mengambil data-data kontak di handphone Anda, kemana ini barang ini mau dikirim? Kalau telepon, WhatsApp, email Anda sudah nggak aktif. Ini harus teman-teman pahami juga ya, jangan buru-buru kalian takut, jangan buru-buru kalian cemas, buru-buru menyimpulkan sesuatu yang mana merugikan diri teman-teman sendiri. Ya, saya nggak mau lagi mendengar saudara saya hanya semata kata-kata melalui lacak GPS, lacak lokasi, terjadi gali lubang, tutup lubang. Saya nggak pengen dengar lagi teman-teman. Kalau bisa saya pengen dengar ke depannya itu orang-orang persetan dengan ancaman pinjol. Kalau bisa saya pengen dengar ke depannya itu orang-orang tidak peduli lagi mau seperti apa ucapan pinjol. Kalau bisa saya pengen dengar buat ke depannya tidak ada lagi yang bertanya kapan DC datang ke rumah. Sehingga ancaman DC tadi gugur semuanya teman-teman. Ya, ancamannya beku loh. Coba teman-teman analisa, hampir semua dari Anda cara ancaman debt collector berkaitan walaupun pinjolnya berbeda-beda. DC datang ke rumah. Hampir semua aplikasi menggunakan hal ini. Dari debt collector yang melakukan penagihan, hampir menggunakan kata ancaman akan datang ke rumah. Mengambil aset-aset, ya, menyita aset, memaksa bayar lunas di tempat dan segala macam. Hampir semua pinjol melakukan hal ini dalam pengancamannya. Oke, melacak lokasi, ya, hampir semua pinjol dari debt collectornya melakukan hal ini dalam versi penagihannya. Habis itu memproses ke jalur hukum, ya, hampir sama semuanya teman-teman. Nggak ada yang berubah gitu loh. Harusnya pemikiran teman-teman semuanya yang diubah. Ancaman mereka beku. Ya, kenapa ancaman bisa sebeku itu? Kenapa ancaman itu saja, tapi orang-orang terpengaruh? Karena itulah sumber ketakutan orang. Ya, pada dasarnya kita semua ini tidak pengen urusan privasi ini diketahui orang lain. Ya, pada dasarnya kita pengen bersembunyi. Ya, karena juga ada yang mengatakan tutuplah aibmu serapat-rapatnya. Ya kan? Hutang-hutang ini aib loh, teman-teman. Makanya ranahnya privasi. Makanya ada aturannya jangan menyebarluaskan. Dan inilah yang mereka pegang. Siapapun orangnya tidak pengen dong aib dia terbongkar. Siapapun orangnya tidak pengen dong aib dia menyebar luas. Tapi teman-teman semuanya, itu hanya ancaman. Ya, apalagi teman-teman selalu bertanya, Bang, mereka menyebarkan data nggak?
hentikan dulu kecemasan tadi ya. Wajar Anda berasumsi seperti itu, wajar. Tapi hentikan dulu kecemasan Anda. Sejauh ini Anda mengalami telat bayar, ada atau tidak yang melaporkan? Mulai dari orang sekitar Anda yang Anda sampaikan di luar kondar tadi, ada nggak laporan? Atau rekan kerja Anda, teman kuliah, teman sekolah, dan segala, ada atau tidak? Sejauh tidak ada, berarti sumber data itu tidak ada, teman-teman. Jadi nggak perlu kita pikirkan. Ya. Dan habis itu teman-teman juga kurang itu bertanya kapan Desi datang ke rumah. Debt collector juga pantau itu, teman-teman. Di setiap media-media sosial itu, setiap kali ada orang yang mengedukasi, contoh dari saya ini, ya, saya kan mengedukasi. Ini akan dipantau oleh debt collector. Ruangan komentar akan dipantau. Sejauh apa tingkat ketakutan yang terjadi? Seperti apa tingkat ketakutan yang terjadi? Mereka pantau dari sana. Ini teman-teman harus hati-hati. Jangan mudah terpengaruh dengan katanya, jangan terlalu percaya dengan katanya, tapi kita hadapi faktanya seperti apa. Faktanya hari ini, kita tidak mampu bayar, kita tidak sanggup bayar. Kalau drama ini kita ikuti, besar kemungkinan kita akan gali lubang tutup lubang. Karena udah nggak mampu lagi kan, besar kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Nah, supaya membatasi diri kita supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang, step apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan terlalu percaya dengan ucapan mereka. Jangan terlalu gampang mempercayai gambar-gambar yang mereka kirim. Ya, jangan terlalu menakuti atau berpikiran terlalu berlebihan. Oke, tetaplah fokus di jalur yang sebenarnya. Jalurnya apa? Duit kita nggak ada. Ya, PR-nya bagaimana duit yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita rubah konsepnya, kita akan panik sendiri. Kita akan stres sendiri. Makanya konsepnya jangan diubah, ya. Perbaiki cara kita berpikir, melangkah maju buat ke depan. Soal pelacakan-pelacakan, soal akses GPS, melacak lokasi, omong kosong. Ya, sadari aja teman-teman semuanya, sejak awal kita loh memberikan alamat kita dengan valid, sekarang kita malah ketakutan dengan pelacakan lokasi, kan jadi lucu. Jadi aneh kelihatannya. Ya, buat teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, pinjol apapun, jenis apapun terserah, yang penting jangan terlalu percaya dengan pelacakan-pelacakan lokasi. Itu nggak ada, itu omong kosong. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Dan saya sampaikan juga, Anda yang mau konsultasi langsung dengan saya, boleh teman-teman. Insya Allah saya akan mendengar semua keluh kesah Anda, semua curhatan Anda, dan saya akan membantu Anda juga menunjukkan jalan yang paling tepat, langkah yang paling tepat untuk kedepannya. Nanti teman-teman bisa hubungi nomor admin dan jelaskan di sana. Anda pengen berbicara dengan saya boleh, atau masuk grup WhatsApp juga boleh, atau Anda pengen langsung dari YouTube ini juga bisa langsung, teman-teman. Nanti Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di sebelah tombol subscribe. Nanti Anda pilih yang paling bawah, telepon Medi Broni. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.